Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang jarang diketahui publik, tentang bagaimana Amerika Serikat diam-diam membeli 21 jet tempur MiG-29 buatan Soviet dari Moldova pada tahun 1997. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Siapa yang mau dicegah? Dan apa hubungannya dengan Iran serta senjata nuklir? Mari kita bongkar kisahnya secara lengkap. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, banyak negara pecahannya mewarisi peralatan militer raksasa. Moldova, sebuah negara kecil di Eropa Timur, mendadak punya 34 unit MiG-29. Masalahnya, Moldova tidak punya dana, infrastruktur, atau kemampuan untuk merawat jet canggih itu. Di sisi lain, Iran sangat tertarik untuk membeli MiG-29, terutama varian MiG-29C yang bisa dipasangi sistem pengiriman senjata nuklir. Bayangkan, jika Iran berhasil memperkuat armada udaranya dengan jet-jet itu, keseimbangan militer di Timur Tengah bisa berubah total. Pemerintahan Bill Clinton melihat situasi ini sebagai ancaman serius. Mereka khawatir Iran bukan hanya semakin kuat di kawasan, tapi juga punya kemampuan mengirimkan senjata nuklir melalui jet tersebut. Akhirnya, pada Oktober 1997, Amerika Serikat bergerak cepat. Secara diam-diam, mereka membeli 21 jet tempur MiG-29 dari Moldova. Isinya terdiri dari 14 MiG-29C, 6 MiG-29A dan 1 MiG-29B. Selain itu, paket pembelian juga mencakup 500 rudal udara ke udara, suku cadang, dan peralatan diagnostik. Moldova tidak rugi. Mereka mendapatkan sekitar 40 juta dolar AS atau setara 656 miliar rupiah. Selain uang, AS juga memberikan bantuan kemanusiaan serta perlengkapan militer non-mematikan seperti truk. Bagi Moldova, ini adalah solusi untuk menyingkirkan beban besar yang tidak bisa mereka rawat. Bagi Amerika, ini adalah langkah strategis untuk memastikan jet-jet tersebut tidak jatuh ke tangan Iran. Semua jet MiG-29 itu kemudian diangkut menggunakan pesawat kargo C-17 Globemaster. Setelah dibongkar, mereka dibawa ke Wright-Patterson Air Force Base di Ohio, markas National Air and Space Intelligence Center atau NASIC. Di sanalah rahasia besar MiG-29 mulai dibongkar. Pilot-pilot Amerika, bahkan juga dari Israel, langsung menguji kemampuan jet tersebut. Mereka meneliti semuanya, avionik, radar, sistem kendali, hingga kemampuan manuver. Hasilnya mengejutkan. Seorang jenderal Angkatan Udara Israel mengatakan MiG-29 itu sangat hebat dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan ia menilai jet Soviet ini tidak kalah lincah dibandingkan F-15 atau F-16 milik Amerika. Informasi ini tentu sangat berharga. Dengan menganalisis kelemahan dan kelebihan MiG-29, AS bisa menyusun taktik perlawanan, melatih pilot, hingga memperkuat teknologi jet generasi berikutnya. Langkah ini membuat Amerika mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka berhasil mencegah Iran memperkuat armada udaranya. Kedua, mereka memperoleh wawasan langsung tentang teknologi militer Soviet. Jangan lupa, banyak negara yang memakai MiG-29 adalah negara yang berseberangan dengan Washington, Korea Utara, Suriah, dan tentu saja Iran. Dengan mempelajari jet ini, Amerika bisa lebih siap jika suatu saat harus berhadapan langsung. Lalu apa yang terjadi dengan 21 jet itu setelahnya? Sebagian besar dibongkar, dipreteli, atau dimusnahkan. Namun, ada beberapa unit yang masih tersisa hingga kini. Ada yang dipajang di Museum Angkatan Udara AS, menjadi saksi bisu dari operasi intelijen yang sangat sukses. Bahkan beredar rumor, sebagian kecil MiG-29 itu dipasok ke Ukraina. Namun, kabar ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Kisah pembelian rahasia ini menggambarkan bagaimana politik global, intelijen, dan kekuatan militer saling berhubungan. Bagi AS, menjaga agar lawan tidak mendapatkan teknologi berbahaya sama pentingnya dengan memperkuat militernya sendiri. Sementara bagi negara kecil seperti Moldova, peralatan canggih tanpa dana hanyalah beban. Dan bagi Iran, kesempatan untuk memperkuat diri di akhir 1990-an, sirna begitu saja karena langkah cepat Amerika. Jadi, teman-teman, itulah kisah bagaimana Amerika Serikat diam-diam membeli 21 jet tempur MiG-29 dari Moldova pada tahun 1997, hanya untuk menggagalkan ambisi Iran. Sebuah operasi yang memperlihatkan bahwa dalam dunia geopolitik, senjata bukan hanya alat perang, tapi juga alat tawar, bahkan alat cegah dominasi. Bagaimana menurut kalian?
Apakah langkah khas ini wajar sebagai strategi bertahan, atau justru bentuk dominasi berlebihan di kawasan Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.